Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah gelisah dan tak tenang ketika kamu mendiamkannya. Gelisah dan tak tenang ketika kamu mendiamkannya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate atau belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ya, pintar-pintar kalau general readingnya. Atau kalau nggak mau ribet, pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Ya, yang gelisah dan tak tenang ya saat kamu mendiamkannya. Siapa orang ini? Teman-teman, orang ini itu sebenarnya masih satu circle sama kamu ya. Mungkin kalian teman main sama-sama, atau kalian berada dalam satu lingkungan yang sama ya. Kalian juga bermulanya mungkin dari pertemanan gitu ya, sering kumpul-kumpul, satu circle bareng lah ya kalau yang Sora lihat. Karena memang kamu sangat mungkin banget berdealing dengan seseorang yang cukup ekstrovert. Dia mungkin senang untuk bisa kumpul sama temennya, untuk bisa sharing-sharing kayak gitu ya. Dan saat ini mungkin sekali sedang berusaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menambah networking, atau mungkin ada bisnis atau usaha yang ingin dia kembangkan dengan adanya kerjasama dengan pihak lain gitu. Itu yang diharapkan ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang punya impian soal keluarga ya. Dan di sini juga kamu berdealing dengan seorang yang family person gitu ya. Jadi fokus banget sama keluarganya. Terus habis itu punya impian yang cukup besar terhadap keluarga. Dan saat ini sedang dalam situasi penuh dengan perenungan ya. Kalau Sora lihat di sini ada situasi melankolis ya. Mungkin dia sedang berpikir tentang masalah emosinya dia ya. Kamu bisa lihat di kartu ini semuanya cups. Jadi memang kamu berdiri dengan seseorang yang cukup banyak memakai emosinya. Mungkin terasa ada sisi emosional di dalam dirinya ya. Dan sangat mungkin banget orang ini itu sedang penuh dengan kejenuhan ya. Mungkin dia sedang bingung harus akan melangkah gimana di dalam hidupnya dia, dan bagaimana hidup dia ke depannya dan sebagainya. Orang yang to the point ya, orang yang bersemangat ya, namun juga cenderung bisa banyak sekali perubahan di dalam hidupnya dia. Orang itu bisa berubah-ubah gitu ya. Senang segala sesuatu yang cepat, suka terburu-buru ya. Dan kamu juga berdiri dengan seseorang yang punya harga diri yang tinggi ya. Dia senang untuk dihargai, dia senang untuk diikutin kayak gitu ya teman-teman. Dan senang untuk mendapatkan popularitas gitu ya. Jadi dia tuh pengen kayak sukses supaya populer, supaya bisa diikuti orang kayak gitu ya. Namun kita akan coba lihat ya, kenapa sih sekiranya kamu itu mungkin ya mendiamkan dia. Nah ya, kita coba di sini. Kenapa dulu kamu mendiamkan dia? Ingat ya, kalau kayak gini kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Kenapa kamu mendiamkan dia? Kenapa kamu mendiamkan dia? Ada situasi seperti apa? Yang pertama, teman-teman, kamu merasa mungkin dia itu punya satu obsesi atau satu impian, yang mana dia itu kalau lagi punya impian atau obsesi itu dia hanya fokus ke sana ya. Jadi mungkin dia tidak punya part atau tidak punya bagian lain gitu ya, karena dia kalau lagi fokus satu itu terus gitu ya. Mungkin misalnya contoh, dia lagi fokus sama kerjaannya ya, dia cuma terobsesi sama kerjaannya itu gitu ya. Jadi dia tuh ambisinya dia sangat besar sekali, sehingga mungkin nggak ada waktu. Jadi kamu tidak menjadi prioritasnya dia, atau sehingga kamu dikesampingkan kayak gitu ya. Itu yang mungkin terjadi ketika dia ada sesuatu yang sedang dia kejar, karena mungkin banget ada egonya ya. Lalu kedua, ada mungkin kegelisahan soal hubungan ini itu akan seperti apa ke depannya ya. Karena mungkin sekali kejelasan hubungan ini untuk seperti apa ke depannya itu belum kelihatan dengan jelas ya. Ada hal-hal yang belum kelihatan dengan jelas. Ke depan itu akan seperti apa. Ada situasi-situasi yang belum kelihatan jelas karena mungkin dia belum punya perencanaan jelas, atau dia belum ngomong sama kamu, atau setiap kali kalian bicara soal masa depan hubungan itu kok seperti
selalu ya udahlah, besoklah, nantilah, coba lihat nanti, coba lihat bulan depan, coba tahun depan dan sebagainya ya. Atau seperti hal-hal yang kamu rasakan, kamu harapkan bisa terjadi sama dia, dengan waktu berjalan ya ke depan terus berlangsung, ya tidak terjadi. Mungkin sikap-sikap buruknya dia, ada hal-hal yang kamu pingin dia bisa perbaiki atau kalian perbaiki, dan itu seperti belum selesai ya. Lalu ada yang nampaknya nggak semua, tapi mungkin di sini ada yang sedang berurusan dengan urusan hukum ya. Jadi mungkin karena kamu tidak mau terlibat dengan urusan hukum dia, apapun itu ya. Jadi jangan ngomongin urusan hukum langsung kesannya tuh kayak pidana gitu ya, belum tentu ya. Tapi bisa saja karena dia sedang ada urusan hukum, kamu pingin dia fokus dengan urusannya dia ya. Atau ya memang yang salah satu jadi kesibukan dia adalah ada masalah hukum, atau kalau memang ini adalah situasi cinta segitiga ya, sangat mungkin banget masalah hukum ini adalah mungkin yang diharapkan adanya, mungkin dia sudah menjanjikan atau ada harapan dia akan meninggalkan pasangannya untuk mengurus perceraian dan sebagainya, dan itu yang mungkin seperti tidak terjadi atau belum terjadi. Tolong jangan aku diserang ya. Sebenarnya aku tuh paling males baca third party situation karena sering banget baca yang marah-marah di kolom komentar gitu loh. Padahal aku itu cuma baca kartu apa adanya. Aku nggak mihak siapa-siapa, karena lagi-lagi aku tekankan, apapun yang terjadi kan aku nggak mendapatkan keuntungan dari hal itu, teman-teman ya. Dan mungkin banget saat ini terlalu banyak intervensi, terlalu banyak apa ya aku bilangnya ya, terlalu banyak intervensi, terlalu banyak ikut campur dari luar ya, mungkin dari keluarganya ya, mungkin dari lingkungannya gitu ya. Jadi kayak hubungan kalian itu jadinya tambah ribet, tambah sulit karena ada pihak-pihak lain yang ikut membuat hubungan ini jadinya banyak pergesekan, bahasa halusnya ya. Dan sangat mungkin banget orang ini pun jadinya pelin-pelan gitu ya. Jadi kalau ada dari pihak luar ada masukan apa atau ada apa, dia seperti kurang bisa bersikap ya. Dan kamu melihat track back apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin banget ada hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman sama apa yang sudah terjadi. Mungkin dia yang lalu dia mungkin banyak bohong, dia mungkin banyak toksik, dia mungkin berubah-ubah gitu ya. Tapi secara telepati gitu ya, kalian itu terhubung sih sebenarnya. Ada energi banyak sekali terhubung ya. Dan kamu tuh juga mungkin sangat berharap dia itu bisa muncul, bisa hadir, memberikan kamu waktu untuk ketemu gitu ya. Misalnya mungkin karena pertemuan di antar kalian juga mungkin sulit terjadi ya. Dan saat ini sangat mungkin banget dia itu sedang terperangkap dengan situasi keuangan yang sulit. Jadi seperti nggak bisa kemana-mana gitu ya, sikapnya dia juga sulit. Jadi ada energi kamu merasa pesimis ya, hubungan ini mungkin bisa berjalan dengan lancar. Apalagi banyak dari mereka yang masih terlibat dengan sikap-sikap yang buruk ya, yang saya udah pernah jelasin. Orang ini masih mungkin suka pergaulan bebas, orang ini mungkin masih suka judol atau apa gitu, yang cenderung negatif ya. Oke. Dan kamu merasa banyak sekali hal-hal yang dia tutupi, tidak jujur, tidak terbuka gitu ya. Kayak nggak mau membuka semuanya. Itu yang mungkin membuat kamu jadinya mengambil sikap untuk mendiamkan dia. Yang dia rasakan ketika kamu mendiamkan dia, sangat resah dan gelisah, ada energi, dia merasa jadinya dia merasa terganggu ya. Kenapa kok tiba-tiba sikap kamu berubah gitu ya ke dia? Dia tuh mulai kepikiran. Awalnya mungkin nggak kenapa-napa, tapi semakin hari dia merasa terganggu, kok tiba-tiba kamu mendiamkan aku ya. Oke? Dan batinnya dia, karena ada telepati batin, mulai merasa nggak tenang. Karena sebelumnya kamu mungkin banyak aktif ke dia, banyak cukup dominan ke dia, kamu juga cukup mengusahakan ke dia, bisa dalam tanda kutip cukup agresif lah ya. Kalau dia menghilang atau gimana, kamu cukup ada usaha untuk ngejar dia gitu ya. Jadi sekarang dia bingung, kenapa kamu itu kok tidak ngejar dia balik gitu ya. Dan dia sadar kalau ternyata itu karena dia ada salah sama kamu, teman-teman ya. Dia resah dan gelisah ya, karena ternyata dia ada kesalahan sama kamu, dan dia berharap untuk kamu masih bisa maafin dia. Dia berharap untuk dia pengen kembali untuk bisa minta maaf ya, teman-teman.
Karena secara intuisi dia nggak tenang, dia gelisah secara intuisinya gitu ya. Dia secara intuisi itu nggak tenang, gelisah, karena ada energi di mana dia itu terhubung sama kamu gitu ya. Di sini ada energi dia terkoneksi sama kamu gitu ya, dia kecarian kamu gitu ya. Dan banyak mungkin lagu-lagu juga semua yang mengingatkan ke arah kamu dan menghubungkan ke arah kamu. Dan yang pastinya ada energi stres, ada energi enggak tenang, ada energi terasa tertekan gitu ya. Dan akhirnya dia teringat terus tuh ya, argumentasi berantem di antara kalian sebelumnya kayak gitu ya. Banyak argumentasi dan membuat dia tuh jadinya stres. Batin dia pun terus ya nggak tenang, konflik batin ya, naik turun gitu ya. Dia mulai stres banget kepada kamu ya. Dia teringat kesalahan dia, ada argumen di antara kalian, ada konflik batin antara aku harus maju, aku harus mundur, aku harus cari kamu, atau aku harus sudahin ini atau gimana gitu ya. Tapi energi telepatinya kuat ya, karena memang ada energi soulmate. Gimana pun juga dia merasakan energi soulmate yang mendalam. Jadi kalau namanya soulmate, pasangan jiwa, yang satunya nggak ada atau satunya ngilang itu kan jadinya rasanya kayak kecarian gitu kan, rasanya kayak pingin untuk bisa terkoneksi dan terhubung gitu loh. Ada energi farewell ya, dimana sangat mungkin banget ya orang ini tuh takut ditinggal ya. Jadi kenapa dia resah dan gelisah? Dia takut kamu tinggal ya, karena dia ngerasa mungkin ini adalah satu energi titik balik di mana kamu sudah ngerasa kamu sudah tidak mau lagi sama orang ini, sudahan saja, tutup buku saja, makanya kamu mendiamkan dia ya. Dan itu kayaknya dia tidak siap kalau harus disudahi itu semua gitu. Karena kamu banyak yang pengen fokus sama diri kamu sendiri ya, pengen fokus sama diri kamu sendiri, pengen mengembangkan diri kamu sendiri gitu ya. Dan saat ini dia bisa merasakan bahwa semakin hari ada energi yang semakin jelas gitu ya. Ada proyeksi dia soal kamu, ada kepikiran soal kamu, energi soulmate-nya kuat ya. Di sini juga ada energi di mana tidak ada kamu, dia penuh dengan kegelisahan, dia nggak tenang, nggak seimbang, seperti ada energi yang nggak fokus gitu ya. Karena pikirannya dia jadi nggak bisa clear gitu ya. Tuh. Namanya nggak tenang, dia cuma bisa berharap, yuk kamu balik lagi dong seperti dulu kala. Dia pingin kamu balik seperti sebelum-sebelumnya. Tuh, dua kartu yang berbeda, energi soulmate-nya keluar sampai 2 kali ya. Jadi jelas ya, energi soulmate-nya itu kuat. Jadi yang dia ingin harapkan adalah, yuk kamu balik lagi sama aku gitu ya, kayak dulu lagi, jangan seperti ini ya. Banyak hal yang dia coba tuliskan ya, mungkin perasaannya dia yang nggak tenang dan gelisah. Dia berharap kamu masih mau, masih ada bargain ya. Dia berharap kamu masih mau nih ya, untuk memberikan dia kesempatan untuk mau kembali lagi. Karena dia ngerasa sekarang nggak ada kamu, jiwanya hilang, bingung ya, nggak fokus kemana-mana ya. Apalagi ketika kamu benar-benar ngilang, dia nggak bisa tracking kamu, dia nggak tahu kamu di mana, kamu juga menghindari dia ya. Itu semakin membuat dia itu energinya linglung gitu ya. Kamu membuat jarak dengan mendiamkan dia, buat dinding yang tinggi, kamu diemin dia, itu lebih nyiksa daripada kamu marah-marahin dia gitu ya. Dan ternyata dia jadi mengerti koneksi di antara kalian. Oh, ternyata ya aku sebutuh itu ya sama kamu. Ternyata aku sebutuh itu ya kamu ada di dalam hidup aku. Kamu menjadi seseorang yang kasih dia energi divine feminine yang sangat kuat. Kamu nurturing dia, kamu kasih dia energi yang sangat fokus, kamu juga kasih dia energi keberkahan. Kamu tuh juga men-taking care dia ya, jadi ayah atau ibunya, jadi sosok ibu buat dia ya. Kamu juga punya energi divine feminine yang sangat kuat, men-taking care, kelembutan ya. Dan kamu itu
punya energi yang kayak mendorong dia, kayak ya dia harus ambil langkah gitu ya. Kamu jadi maunya gimana? Mau sama aku atau mau udahan aja? Mau bisa jelas atau enggak gitu ya? Karena kan kalau dia harus jelas kan dia harus menyelesaikan semua yang tadi gitu ya. Kamu tuh memang punya energi yang cukup, walaupun kamu divine feminim gitu ya, kesannya tuh kayak divine feminim tuh pasif ya, padahal enggak gitu ya. Kamu tuh punya energi memicu dia untuk, ayo, kamu bisa jadi sosok yang tegas, kamu bisa jadi sosok yang harus bisa ambil keputusan, harus bisa jelas gitu ya. Jadi apa keputusannya ya? Karena sangat mungkin kan berdiri dengan ketidakjelasan. Energi kamu mendiamkannya justru membuka hatinya dia tentang kenyataan betapa dia butuh sama kamu. Ya, tuh. Dia menyadarkan dia tentang hal-hal yang dia itu sama ini nggak terbuka sama kamu, banyak nggak jujur sama kamu, banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Awalnya dia sangka bisa kelupain kamu, bisa pergi begitu saja. Jadi orang ini mungkin saja ya, ketika dia lagi cuek dia juga diemin kamu ya. Tapi ternyata malah yang terjadi sebaliknya, dia teringat terus dan terikat sama hatinya ke kamu ya. Jadi mungkin dia juga pernah yang ngilang dari kamu, silent treatment kamu dan sebagainya ya. Dia pikir gampang ngelupain kamu, tapi ternyata sekarang ketika kamu yang diemin dia lebih susah lagi ya. Arti cinta sejati akhirnya aku temui di kamu ya. Ada perasaan cinta sejati, karena cuma cinta sejati yang bisa membuka hati, bisa menjadi energi pentrigger atau pemancingnya. Semua pengorbanan dan dedikasi kamu untuk cinta kita tiada bernilai harganya ya. Jadi bukan yang nggak ada harganya, tapi nggak bisa dikasih nilai karena kamu sudah sangat berdedikasi ya. Secara mental dan jiwa dia merindukan kamu. Keterhilangan itu terasa sangat mendalam ya. Keterhilangan itu rasanya mendalam karena nggak ada. Makanya kan Sora udah bilang dia berharap kamu balik seperti sebelumnya ya. Karena ternyata sebutuh itu aku ke kamu. Ya, dia butuh energi kamu, dia juga mungkin butuh support kamu, dia butuh kamu untuk ada buat dia gitu ya. Mungkin dia juga butuh kamu secara material ataupun non material gitu ya. Setelah kamu tinggalkan, hatiku kosong, rasaku hampa, dan kini aku bingung harus bagaimana melangkah. Kan Solo udah ngomong tadi ya, mau jalannya mau gimana nih, jadi nggak jelas gitu loh. Mungkin sulit kamu percaya, namun setiap malam aku menangis dan merindukan kehadiranmu di hari-hari aku. Jadi kamu mungkin susah percaya, tapi intinya orang ini keterhilangan sama kamu ini sangat besar sekali. Dia masih nunggu teman-teman, dia masih nunggu, dia berharap dengan waktu kamu akan kembali ke dia. Ini ada energi timing ya. Jadi orang yang menunggu waktu untuk berharap setelah waktu berlalu kamu bisa kembali ya. Supaya kamu bisa lebih tenang dan damai. Mungkin dia ngerasa kamu tuh butuh waktu untuk tenangin dan damain hati kamu. Tapi yang pasti kamu membawa energi ketenangan, kedamaian, dan keseimbangan buat dia. Dia pingin untuk memperbaiki fondasinya lagi sama kamu. Karena dia menyadari ya bahwa fondasi hubungan kalian pun memang nggak bagus gitu ya. Dari awal mungkin komunikasi masalah, keterbukaan mungkin belum maksimal, sikap-sikap dia masih banyak yang nggak kooperatif. Dia kepingin untuk mengulang semua kenangan yang manis di antara kalian. Karena dia nggak bisa kehilangan kamu. Ada energi yang mendalam. Jadi sudah pasti orang ini setelah waktu berlalu, ya, dia akan berusaha datang untuk minta maaf sama kamu, ya, berharap kamu mau kembali lagi. Dia akan ada energi kok teman-teman untuk bergerak sebenarnya. Cuma dia masih kasih kamu waktu karena dia ngerasa mungkin ya kamu masih butuh waktu karena dia sadar dia telah buat kamu kecewa. Oke. Dan sambil orang ini juga mempersiapkan dirinya sendiri karena kan orang ini juga masih punya energi kebingungan ya. Jadi dia memberikan kamu waktu untuk dirimu dan dia memberikan waktu untuk dirinya sendiri. Orang ini pingin bangkit teman-teman ya. Karena orang ini menyadari gitu ya, kamu tuh sudah terlalu banyak terluka, sudah terlalu banyak kecewa. Kalau dia mau untuk mempertahankan hubungan ini harus ada kerja keras gitu ya, harus ada bukti nyata kalau dia ingin memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Jadi nggak bisa cuma dengan omongan doang, harus dengan tindakan nyata untuk ditunjukkan gitu loh ya. Jadi dia ingin bangkit perlahan sih.
Dia pengen komitmen nih jangka panjang sama kamu ke arah pernikahan. Nasihat untuk kamu apa? Jadi, tapi masih butuh waktu. Jadi sabar ya, sampai situasi lebih tenang, segala sesuatu itu lebih baik. Banyak dari kalian yang pengen kasih kesempatan kedua juga kok, ya. Jadi mungkin ini adalah hubungan yang bisa dikasih kesempatan. Ya, mungkin kamu bisa pertimbangkan itu, ya. Kamu bisa lihat usahanya dia seperti apa, ya. Walaupun memang ketidakpastian itu selalu ada. Saudara selalu bilang, nggak ada yang pasti dalam dunia ini. Orang yang sudah nikah aja bisa ada perceraian gitu ya, nggak ada yang pasti. Besok matahari masih ada pun kita nggak tahu kan, gitu ya, nggak ada yang pasti. Itu memang kenyataan dari bagian realitas kehidupan yang mesti kita terima suka atau nggak suka, ya. Besok kita pasti sehat aja belum tentu kan. Bisa kan ternyata kayak sekarang, kayak adekku ya tiba-tiba sakit gitu, bisa kan? Gitu loh, ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mengambil sebuah keputusan dengan lebih jelas, memakai intuisinya, silakan dibeli gelang ametis ini, ya, premium kupu-kupu, ya, butterfly. Dia ini membantu terkoneksi dengan cakra ajna atau cakra mata ketiga. Itu ngomongin intuisi juga, dan ini juga sangat mungkin banget membantu untuk menenangkan jiwa, ya, dan juga untuk membantu meredakan rasa sakit baik fisik ataupun mental, ya. Dan dia juga ada suara booster ya, jadi kamu tuh nggak beli gelang nggak cuma perhiasan. Aku bikin program, ya. Energi ini dimaksudkan untuk membuat kamu lebih tenang dengan membantu balancing, membantu grounding, membantu juga manifestasi positif, dan pastinya menarik energi cinta kasih dan energi memberikan cinta kasih, ya. Jadi membawa energi positif pastinya, ya. Tapi ini bukan pelet, susuk ataupun jimatan teman-teman, ya. Jadi harus pemakainya pun ikhlas gitu ya. Kalau memang ada hal-hal baik akan datang ke dalam hidup kamu, itu sesuai dengan vibrasi kamu, oke? Harga 265.000 di Instagram sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora, ya, atau linknya sudah ada di bawah, Sora Tarot. 285.000 karena ada komisi Tokopedia. Kamu nggak usah mengkhawatirin masalah ukuran, bisa dibesar kecilin. Silahkan untuk kasih ke orang-orang yang kamu sayang, buat teman-teman cowok, atau kamu teman-teman cewek juga boleh kasih mau orang sayang, atau kamu bisa pakai untuk dikantongin. Dibeli selagi stok masih ada. Saat ini stok turun dari setengah, ya, kurang dari setengah kayaknya. Jadi kalau sudah habis aku tidak bisa mem-PO-kan, karena aku tidak terima PO-an satuan, kecuali kamu mau beli puluhan, ya. Ada Cancer, Pisces, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Scorpio untuk zodiaknya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, ya. Dan kita akan coba lihat untuk alfabetsnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot seperti di video ini, karena bisa sangat jelas terbukakan semua, ya. Atau teman-teman kepingin untuk belajar baca tarot sendiri juga boleh. Sora ada kelasnya juga. Atau kamu mau belajar sendiri karena ada bukunya, mau coba belajar, silahkan, bebas aja, ya, sesuai dengan kemauan kamu, ya. Terus kamu juga bisa baca Bazi. Bazi ini adalah salah satu yang paling cukup detail. Pembacaannya bisa detail, pembacaannya bisa mendalam, momentum hidup, dia akurasinya tinggi teman-teman, ya. Jadi akan bisa sangat-sangat membantu, oke? Ini cuma tambahan aja. LADNUP TGD UONUZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.